silaturahmi yang berupa rahmat. Tuntunlah kami ya Allah, agar S3 pagi ini menghasilkan pemikiran dan tindak lanjut yang semakin baik, berkembang dan bervariasi, dan kami aplikasikan secara nyata dalam program kerja kami. Ya Allah, ya Wahid, jangan Engkau biarkan di tempat kami ini dosa kecuali Engkau ampuni, dan tidak ada kesulitan kecuali Engkau mudahkan, dan tidak ada kebodohan kecuali Engkau beri kami ilmu, dan tidak ada sakit kecuali Engkau sembuhkan, dan tidak ada aib kecuali Engkau tutupi, dan juga hajat-hajat kami dunia Engkau kabulkan dengan Engkau mudahkan. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami dan keluarga kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami dan para pendahulu kami. Ya Allah, ya Wahid, ya Mujib, Engkau maha ampun. Doa perkenankan doa permohonan kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa afiatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan maut wa ahina fis sakratil maut lan nari hafain dan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Danu sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Semoga acara sharing session pada pagi hari ini berjalan dengan baik, lancar, dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, pembukaan dan arahan oleh Kepala Biro Keuangan yang akan diwakili oleh Bapak Timbang Supriyanto. Kepada Pak Timbang, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Husna yang selaku pembawa acara yang saya hormati, Coach Odi dan tim, para kabar di lingkungan Biro Keuangan dan Biro Pensi, yang saya hormatin para pejabat pelaksana Kasubag di lingkungan Biro Rensi dan Biro Keuangan, para pejabat pelaksana dan staf di lingkungan Biro Rensi dan Biro Keuangan yang saya banggakan. Coach Odi, perlu kami informasikan bahwa S3 kali ini memang dua biro yang selama ini dilakukan oleh Biro Keuangan untuk pagi hari ini, dan sebelumnya juga sudah bergabung dua biro. Jadi mungkin Coach Odi nanti akan bisa memberikan motivasi maupun dorongan untuk dua unit ini yang kebetulan ini sudah memasuki tahun baru dan tentunya memasuki kegiatan-kegiatan baru, semangat baru, harapan baru, dan tentunya perubahan di tahun 2025 ini bisa membawa dampak ke organisasi, khususnya Sekretariat Jenderal DPR RI. Dalam hal ini izinkan mengingat Pak Karo sampai hari ini belum bisa gabung bersama kami, bersama kita, dan Pak Adisam selaku PLH ada kegiatan dengan Pak Deputi Administrasi. Kita diminta untuk mewakili dan untuk memandu kegiatan S3 di lingkungan Biro Rensi dan Biro Keuangan di Senin pagi tanggal 13. Mudah-mudahan dengan tema mimpi $1 juta ini juga menjadikan kenyataan dan membawa berkah di Biro Keuangan dan Biro Rensi. Mungkin itu tidak panjang lebar Mbak Husna untuk pembuka saya, dan sekaligus memperkenalkan ke Coach Odi bahwa peserta Zoom pada pagi hari ini diikutin oleh dua unit, yaitu dua Biro Keuangan dan Biro Rensi. Terima kasih Mbak Husna, saya kembalikan waktunya ke Mbak Husna.
Terima kasih Pak Timbang atas arahannya. Bapak, Ibu, teman-teman yang kami hormati, mari kita memasuki acara inti pada sharing session pada pagi hari ini, yaitu paparan tentang mimpi $1 juta yang akan disampaikan oleh Coach Odi dari pihak Mary Riana Associate Trainer. Langsung saja kepada Coach Odi, kami persilakan. Oke, selamat pagi semuanya. Suara saya kedengeran jelas? Aman? Selamat pagi. jelas, Pak Odi. Aman, selamat pagi. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Ya, akhirnya kembali ketemu lagi ya. Kabar baik Alhamdulillah, sehat. semuanya? Sehat. Semangat, semangat. Ya, alhamdulillah, syukur ya. Oke, begitu Bapak Ibu Ya, ya. semangat lagi. Iya, selamat pagi semuanya ya. Kalau gitu izin ya, saya ingin share screen terlebih dahulu ya, jadi bisa mengoptimalkan juga untuk sesi pada pagi hari ini ya, dan senang karena pada pagi hari ini kita bisa bertemu bersama-sama tentu saja ya. Nah, bentar, coba saya share screen dulu ya. Oke, mungkin dari Iren bisa bantu saya untuk share screen. Ya, oke. Jadi sambil menunggu untuk slide-nya, Bapak Ibu ya, pada pagi hari ini juga tentu saja ini bukan pertemuan kita yang pertama ya, gitu. Dan saya juga di sini mau menyapa ya Anda semua, ada Pak Samkarya Nugraha, ada Pak Timbang ya, dan juga ada Pak Dedi ya. Thank you sekali lagi untuk Saya ada, Coach. Iya, ya, dan thank you untuk setiap kepercayaan yang juga sudah diberikan untuk kami ya dari tim Mary Riana Group untuk membawakan sesi ya. Dan sebelumnya juga kami sebenarnya sudah memberikan sesi beberapa kali ya, khususnya di Biro Keuangan ya, tentang public speaking, ada juga tentang frugal living ya, gimana cara kita memanage setiap financial kita juga gitu. Dan tentu saja kehadiran kami pada pagi hari ini kami tujuannya adalah untuk sharing kepada Anda ya. Jadi hopefully nanti kalau ketika saya udah sharing lalu Anda ada pertanyaan ya, kita bisa saling sharing bersama-sama. Oke? Nah, jadi pada pagi hari ini tentu saja seperti yang saya pernah sampaikan kepada Anda di sesi-sesi yang sebelumnya ya, bahwa ketika kita memulai hari ada satu hal penting yang harus kita kumpulkan dulu di pagi hari ya. Ada yang masih ingat nggak kira-kira nih? Udah lama sih ya. Nyawa. Nyawa, ya bisa jadi ya, nyawa ya, atau yang biasa kalau kita sebut itu adalah energi ya. Energi. Energi, sama-sama katakan energi. Energi. Thank you. Nah, jadi, betul sekali. Nah, jadi bagi Bapak Ibu di sini yang mungkin belum open camp, yang mungkin bisa open camp juga ya. Jadi kita nanti bisa saling melihat, saling menyapa, berpartisipasi bersama-sama. Oke? Nah, jadi Bapak Ibu ya, yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah energi. Energi itu penting banget Bapak Ibu ya. Dan seperti yang saya pernah sampaikan juga bahwa yang namanya energi itu juga bisa ditularkan ya. Nah, coba nih saya mau tes energi dan semangat Anda ya. Ini adalah masih tahun baru ya Bapak Ibu ya. Jadi belum telat kalau saya mengucapkan Happy New Year untuk kita semuanya ya. Nah, jadi ingin mengetes dulu semangat Anda ya. Jadi kalau misalnya, bisa next slide ya, kalau saya bilang Indonesia ya, how are you today? Masih ingat? Anda bisa menjawab dengan good, tangan kanan, very good, tangan kiri, excellent. Oh ye, lalu tepuk tangan yang paling meriah. Oke, bisa Bapak Ibu semuanya? Bisa ya? Bisa. Oke, kalau gitu bisa open mic-nya semuanya ya, sama-sama suara dan juga semangat Anda. Indonesia, how are you today? Good. Very good. Excellent. Oh, yeah. Wow, thank you. Ya, semangat luar biasa semuanya ya. Thank you. Nah, jadi Bapak Ibu ya, pada pagi hari ini sesi yang akan saya bawakan yaitu adalah tentang mimpi $1 juta ya. Nah, banyak seringkali bertanya juga apa sih sebenarnya mimpi kita ya, apalagi di awal tahun ini Bapak Ibu ya. Mungkin setiap dari Anda juga di sini ada yang udah buat goals mungkin di awal tahun.
ya, atau mungkin dari Biro Keuangan sendiri ya udah pernah membuat goals juga untuk tahun ini ya, resolusi-resolusi apa yang ingin Anda capai ya. Nah, tapi sebelum kita nanti membahas lebih lanjut ya, apa sih goals kita ya, gimana sih agar kita bisa tetap memiliki semangat Bapak Ibu ya. Pertama-tama tentu saja Anda pasti udah nggak asing ya dengan sosok Miss Mary Riana. Betul atau betul? Betul ya, bisa next slide. Nah, jadi Bapak Ibu, next lagi ya. Nah, kalau mendengar sosok tentang Miss Mary Riana ya, pasti Anda sudah tidak asing dengan mungkin energinya, semangatnya, motivasinya, karya-karyanya, dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Nah, tapi sama seperti dengan Miss Mary Riana, setiap dari kita juga pasti pernah mengalami yang namanya kegalauan. Betul atau betul ya? Kegalauan dengan masa depan kita. Apa sih yang ingin kita raih? Apa sih yang ingin kita capai? Ya sama seperti dengan Miss Mary Riana. Nah, jadi saya akan ceritakan dulu sedikit ya, mungkin dari Anda di sini udah ada yang pernah mendengar sosok tentang Miss Mary Riana, atau mungkin ada yang belum pernah mendengar sosok tentang Miss Mary Riana ya. Jadi saya akan ceritakan dulu sekilas ya. Nah, jadi next slide. Nah, kira-kira Bapak Ibu ya, kalau Anda melihat tanggal ini ya, di 28 Januari 2007, tepatnya di jam 8.46 ya. Ada yang masih ingat nggak kira-kira Anda lagi ngapain di hari ini? Mata pelajaran pertama. Oh, pelajaran pertama. Oke. Ya, oke, bisa ya. Anyway, ini hari Minggu ya harinya ya. Ya, mungkin apa tuh? Ada sekolah apa hari Minggu? Sekolah Minggu. Ya. Oke, Nonton Doraemon, nonton Doraemon. Oh, nonton Doraemon. Ya, masih kecil ya. Oke ya. Nah, jadi sama Bapak Ibu ya, di setiap dari kita pasti memiliki tanggal-tanggal yang memorable ya. Tanggal-tanggal yang mungkin memberikan sebuah kesan tertentu di mana kita nggak bisa nih lupa dengan momennya di dalam kehidupan kita. Nah, sama sebenarnya dengan Miss Mary Riana. Tepat di tanggal 28 Januari 2007 ya, di hari Minggu di jam 8.46 pagi ya, ini adalah waktu di mana Miss Mary Riana bergegas lari ke penjual koran di Singapura ya. Buat ngapain ya? Next slide. Ya, itu adalah untuk membeli koran atau surat kabar di mana pertama kalinya kabar tentang Miss Mary Riana diliput Bapak Ibu, ditampilkan di dalam surat kabar internasional saat itu di Singapura, yaitu adalah The Sunday Times. Nah, di surat kabar ini tertulis bahwa Miss Mary Riana berhasil untuk mendapatkan $1 juta pertamanya di usia ke-26 tahun. Ya, nah tentu saja hal ini Bapak Ibu menjadi sebuah hal yang surprise untuk Miss Mary ya, karena sebenarnya Miss Mary itu punya goals, punya dreams ya, punya mimpi bahwa sebelum usia yang ke-30 tahun beliau harus mendapatkan yang namanya financial freedom ya, dan hal ini berhasil di-achieve di usia ke-26 tahun. Nah, berita ini sempat gempar Bapak Ibu pada masanya dan juga diinfokan ya, diberitakan di dalam berbagai surat kabar ya. Next slide. Nah, di surat kabar berbagai negara di Asia, ya, next, dan juga tentu saja Bapak Ibu ini menjadi sebuah berita yang sangat-sangat besar, ya. Nah, kira-kira dan tahu nggak ini surat kabar apa? Ada yang bisa nebak ini surat kabar apa? Kira-kira? Ayo, kira-kira boleh dari tulisannya? Apa? Pingpong dari Vietnam. Ya, betul, dari Vietnam ya. Nah, ada yang kira ini dari Thailand ya, kayaknya mirip-mirip ya, atau mungkin sering kali nonton film Thailand ya. Gitu. Nah, betul dari Vietnam ya. Lalu next slide ya. Dan ini semuanya Bapak Ibu diliput ya di dalam surat kabar berbagai media cetak, bahkan juga sampai ke negara sendiri, yaitu ke negara Indonesia ya, dalam surat kabar Kompas, Tribun, next slide ya, dan juga berbagai surat kabar lainnya. Dan bukan hanya dalam surat kabar atau media cetak ya, tetapi juga diliput dalam berbagai media di televisi Bapak Ibu ya. Miss Mary juga diundang dalam berbagai kegiatan di televisi untuk apa ya? Untuk membagikan inspirasi ya. Apa sih yang membuat beliau berhasil mencapai $1 juta pertamanya sebelum usia ke-30 tahun Bapak Ibu ya. Dan tentu saja Bapak Ibu, semua hal ini saya ceritakan kepada Anda bukanlah untuk menunjukkan betapa hebatnya sosok Miss Mary Riana. Tapi sebenarnya di balik dari kesuksesan Miss Mary Riana ini ada sebuah hal yang men-trigger, ya, ada sebuah hal yang menjadi alasan dan juga titik balik
Dan hal itulah yang ingin saya bagikan kepada Anda pada pagi hari ini. Gimana sih cara kita mengawali tahun baru kita? Gimana sih agar setiap goals kita, resolusi kita tetap bisa optimis untuk meraih semuanya itu, Bapak Ibu ya. Next slide. Nah, seperti yang Anda ketahui bahwa Miss Mary Riana ini berkuliah di Singapura ya. Ketika beliau berkuliah di Singapura, Bapak Ibu ya, beliau kuliah di salah satu top 10 university ya, yaitu adalah di NTU, Nanyang Technological University. Dan tentu saja bukanlah sebuah mimpi dari Miss Mary Riana ya untuk bisa berkuliah di universitas tersebut, Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena ya kalau Anda baca kisahnya, ya ada yang udah pernah baca buku Miss Mary di sini mungkin atau nonton filmnya, udah ada yang pernah? Belum. Oh, belum. Oke, berarti nanti bisa baca ya, atau mungkin cari filmnya ya, karena udah ada filmnya juga. Nah, jadi Bapak Ibu, Miss Mary Riana ini terpaksa pindah ke Singapura. Ya, pindah ke Singapura karena pada saat tahun 98 terjadi kerusuhan yang sangat besar, krisis moneter di Indonesia, khususnya di Jakarta. Dan hal inilah yang menyebabkan bahwa Miss Mary Riana terpaksa harus pindah ke negara tetangga di Singapura. Berkuliah di kampus yang cukup besar ya, cukup megah Bapak Ibu, tapi ternyata siapa yang sangka bahwa dengan Miss Mary Riana berkuliah di sana ternyata juga harus meminjam ya beberapa dana dari pemerintah di Singapura ya. Bisa next slide. Dan juga Bapak Ibu penuh dengan sangat perjuangan ya, bahkan beliau juga harus berhemat, beliau juga harus benar-benar mungkin mencari sampingan ya, kerjaan sampingan pada saat itu ya, dan bahkan ada beberapa hal-hal yang juga Miss Mary Riana lakukan ya. Bahkan salah satu cara Miss Mary Riana berhemat adalah dengan, ada yang tahu mungkin, yaitu dengan makan roti Bapak Ibu pada saat itu ya. Itu adalah salah satu caranya Miss Mary Riana untuk mempertahankan kehidupan ya. Dan yang namanya kehidupan Bapak Ibu bukan hanya bertahan ya, tapi juga kita harus berjuang. Setuju nggak Bapak? Ya, kita harus memperjuangkan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Next slide. Nah, setelah ini Bapak Ibu, mungkin saya akan ceritakan kepada Anda ya, ada 3 poin Bapak Ibu yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini. Ada berapa poin? Ada 3 ya. Nah, dan 3 poin ini Bapak Ibu, ini Anda kalau Anda pegang baik-baik, ini bisa menjadi pedoman sangat baik untuk kehidupan Anda. Tapi sebelum saya menceritakan ya atau membagikan 3 poin ini, ada sebuah analogi Bapak Ibu yang ingin saya ceritakan kepada Anda. Oke, bisa next slide. Next slide lagi. Nah, analoginya adalah seperti ini Bapak Ibu. Siapa dari Anda di sini yang pernah naik taksi tapi bukan taksi online Bapak Ibu? Taksi yang masih diberhentikan di pinggir jalan. Ada yang pernah? Pernah? Pernah ya? Nah, oke, thank you. Nah, jadi Bapak Ibu, pertama-tama saya ingin tanya kepada Anda, ini kita berpartisipasi ya Bapak Ibu ya. Ketika Anda memberhentikan taksi di tengah jalan, Bapak Ibu ya, belum ada online ya, transportasi online belum ada, kira-kira apa sih pertanyaan pertama yang diajukan oleh si supir taksi kepada Anda? Kemana? Tujuannya mana? Kemana, tujuannya kemana ya, bisa saya antar kemana. Nah, bayangin Bapak Ibu kalau Anda naik sebuah taksi ya, lalu Anda ditanya nih dengan supir taksinya, Pak, Bu, mau kemana ya, tujuannya mau kemana hari ini. Lalu jawaban Anda adalah, kemana ya, saya nggak tahu mau kemana, nggak tahu deh, saya nggak ada tujuan ya, terserah Bapak mau, Pak supir mau bawa saya kemana ya. Kira-kira apa yang ada di dalam pikiran si supir tersebut Bapak Ibu, atau apa yang akan dilakukan oleh supir tersebut? Kalau Kira-kira saya apa jadi aja? supirnya, saya bawa. Bawa aja keliling gitu ya, atau argo terus Ya berjalan iyalah. gitu ya. Untung di supir taksinya ya. Oke, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua apalagi Bapak Ibu? Apalagi kira-kira? Kemungkinannya selain dibawa keliling ya, apalagi kira-kira Bapak Ibu? Bawa lagi. Oh, bawa lagi ya. Oke, atau mungkin ada lagi yang bisa dibawa Ditolak. aja terus ditolak ya. Udah turun aja gitu ya. Nggak Apa sih jelas nggak ada lau. tujuannya? Nggak jelas gitu ya. Thank you ya. Atau mungkin ada juga yang supir taksi ngerasa, ih ini orang gila kali ya naik tapi nggak tahu mau kemana gitu ya. Nah, ada banyak hal kemungkinan Bapak Ibu. Bayangkan untuk kita naik taksi aja, naik kendaraan umum aja Bapak Ibu, kita harus memiliki yang namanya sebuah tujuan. Ya, apalagi kehidupan kita.
kita juga harus memiliki yang namanya tujuan. Kalau hidup kita nggak ada tujuannya, Bapak Ibu, ya makanya hidup kita akan seperti gini-gini saja, gitu. Nggak ada pertumbuhan, nggak ada perkembangan, baik dalam kehidupan pribadi maupun juga dalam pekerjaan kita. Nah, itulah kenapa di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu, penting banget untuk kita bisa memiliki yang namanya sebuah purpose atau tujuan. Sama-sama katakan tujuan. Tujuan. Ya. Nah, jadi penting untuk kita bisa sama-sama memiliki yang namanya sebuah tujuan, Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya, Coach, kalau saya udah punya tujuan nih, saya udah punya goals nih, gimana caranya untuk saya bisa mencapai goals tersebut? Nah, sekarang saya ingin membagikan ada 3 hal, Bapak Ibu. Next slide. Yang pertama, ya, yang pertama adalah berani untuk bermimpi besar, Bapak Ibu. Dare to dream big. Dan saya yakin setiap dari Anda di sini pasti memiliki yang namanya sebuah mimpi, ya, entah itu financial freedom, entah itu mungkin pengen kuliahin anak, ya, atau mungkin punya goals, ingin punya rumah impian nantinya, dan seterusnya, Bapak Ibu, ya. Dan untuk berani bermimpi besar ini, Bapak Ibu, ini bukanlah hal yang mudah. Kenapa? Karena banyak banget orang di zaman sekarang, Bapak Ibu, mau mimpi aja katanya, ngapain sih mimpi-mimpi, udahlah jalanin aja, hidup gitu aja, ngalir-ngalir aja gitu ya. Dan ya gimana kita mau termotivasi, Bapak Ibu, gimana kita mau semangat ya kalau bermimpi aja kita nggak berani. Padahal yang namanya mimpi itu gratis, ya kan Bapak Ibu, namanya mimpi itu gratis. Jadi bermimpilah sebesar-besarnya Bapak Ibu ya. Dan itu adalah yang pertama. Next ya, jadi beranilah untuk bisa bermimpi besar Bapak Ibu. Dan sama seperti dengan Miss Mary Riana, Bapak Ibu ya, Miss Mary Riana juga memiliki yang namanya mimpi di dalam kehidupannya. Next slide. Nah, memiliki mimpi Bapak Ibu, bahkan kalau Anda mungkin pernah menonton film Miss Mary Riana, ya dulu mungkin Miss Mary Riana juga tahu mimpi itu apa sih, dreams itu apa sih, sampai ketika beliau berulang tahun Bapak Ibu ya, beliau akhirnya membuat sebuah resolusi di dalam kehidupannya, dan resolusi mimpi besar itulah yang akhirnya mengantarkan Miss Mary Riana berhasil sampai di titiknya saat ini. Dan ada satu buah cuplikan Bapak Ibu, cuplikan film yang ingin saya tampilkan dulu kepada Anda ya, dan mungkin ini bisa merefresh untuk Anda yang mungkin udah pernah nonton filmnya atau mungkin belum pernah nonton ya, ini mungkin bisa menjadi motivasi sendiri buat Anda ya. Jadi boleh saya putarkan videonya? Boleh ya, kita saksikan dulu. Boleh Mas Adi. Silakan. Papa kapan kesini sih, Pak? Belum tahu, Ria. Kerusuhan udah reda loh, Pak. Iya, Papa tahu. Tapi Kiran masih ada videonya masalah nggak di sini. jalan. Nggak Masalah apa jalan, lagi sih, Pak? Coach. Uang ya? Udah, kamu nggak perlu Bisa tahu. diulang dulu. Pokoknya begitu urusannya selesai, Papa sama Mama pasti ke sana. Yang penting kamu kabarin Kedengeran Papa suaranya terus. aja. Ya. Mukanya Coach Adi. Ya, bukan saya deh. Oke, ya mungkin sambil kita tunggu ya Bapak Ibu ya videonya ya. Ya, sambil di set dulu. Coach. Oke, ya. Oke. Itu yang Nah, main jadi- filmnya juga Miss Mary sendiri. Oh, bukan Bapak Ibu ya, yang main filmnya itu adalah Chelsea Islan ya. Nah, makanya harus nonton Wow. filmnya nih. Nah, karena filmnya pun menjadi film biografi terlaris ya Bapak Ibu ya pada saat itu. Oke. Gitu. Udah bisa Iren? Ya. Papa kapan kesini sih, Pak? Belum tahu, Ria. Oke. Kerusuhan udah reda loh, Pak. Iya, Papa tahu. Tapi masih ada masalah di sini. Masalah apa lagi sih, Pak? Uang ya? Udah, kamu nggak perlu tahu. Pokoknya begitu urusannya selesai, Papa sama Mama pasti ke sana. Yang penting kamu kabarin Papa terus. Ya. Ria, selamat ulang tahun ya. Papa, Mama, sama adik-adik belum bisa ke sana sekarang. Tapi kalau udah beres semua, kita pasti ke sana, ya. Iya, terima kasih, Pak. Happy
Happy birthday, dear Mary. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun ya, Mary. Kok lo tahu? Tahu dong. Bentar. Ya. Semoga gue bisa kembali bertemu bersama keluarga Nggak gue jalan lagi. filmnya. Dan semoga gue bisa terus sahabatan sama Iren selamanya. Bentar. Semoga dia bisa bayar semua utangnya. Terus ada lagi? Semoga gue bisa kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses dan bisa ngebahagiain papa dan mama. Oke, Bapak Ibu ya, sorry sebelumnya Bapak Ibu ya, ini kayaknya agak nge-lag ya untuk videonya ya. Jadi saya juga agak sedikit patah-patah ya, mohon maaf ya. Tapi Bapak Ibu tadi kita dengar audionya Bapak Ibu ya. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya, mimpi yang Miss Mary Riana sampaikan ya. Bisa next slide aja Iren. Ya, nah jadi Bapak Ibu penting banget untuk kita memiliki yang namanya sebuah dreams gitu ya, sama seperti Miss Mary Riana, karena inilah yang menjadi titik balik di dalam kehidupan dari Miss Mary Riana Bapak Ibu ya. Next slide. Oke ya, dan jadi Bapak Ibu mungkin ya setiap dari kita di sini pertanyaan saya adalah apakah kita udah punya goals, kita udah punya mimpi belum Bapak Ibu di dalam tahun ini? Coba saya mau tanya kepada Anda, udah punya belum kira-kira? Karena penting ya Bapak Ibu ya untuk punya namanya itu, punya yang namanya sebuah mimpi di dalam kehidupan kita gitu. Dan juga Bapak Ibu mungkin udah punya. Wah, coba nih Pak Jolang nih mungkin boleh di-sharingkan Pak. Rahasia, Coach. Seperti biasa ya. Kenapa? Rahasia. Loh, rahasia ya. Jolang mau nikah Oke. tahun ini Bu, Jolang. Oh, Amin. amin ya, didoakan yang terbaik ya, amin ya. Dan emang betul ya Bapak Ibu ya, karena kita harus punya namanya clear goals ya. Dan saya juga percaya bahwa itulah juga memotivasi kita untuk melangkah gitu ya. Sama seperti dengan Miss Mary ketika ulang tahun ke-20 tahun, itulah yang membuat Miss Mary Riana semangat untuk meraih setiap mimpi-mimpinya ya. Next slide. Oke, dan saya juga Bapak Ibu ya ingin mempertanyakan kepada Anda ya, sama seperti tadi pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah Anda sudah punya mimpi ya, dan saya harap Anda sudah punya mimpi dalam kehidupan Anda. Next. Oke. Nah, dan hari ini Bapak Ibu saya juga ingin membagikan ya, berani bermimpi besar. Ada dua rahasia Bapak Ibu ya, dua rahasia formula gimana sih agar kita juga berani bermimpi besar. Apa sih dua rahasia ini? Yang pertama, next, yaitu adalah right direction Bapak Ibu ya. Milikilah direction yang benar Bapak Ibu ya. Direction Anda harus benar. Kenapa? Karena kalau direction Anda salah, arah Anda salah Bapak Ibu, itu akan mempengaruhi setiap mimpi-mimpi Anda ya. Misal tadi ya, ini saya pakai contohnya Pak Jolang bisa ya, yang tadi mau nikah ya katanya tahun ini ya. Ya, saya pakai boleh nggak nih contohnya? Ini benar nggak nih? Boleh. Wah, Emang udah Coach Adi udah siap. udah siap ya. Oke ya. Jadi misalnya contoh nih, oh Pak Jolang misalnya punya mimpi, oke tahun ini mau nikah gitu ya. Maka semua hal yang akan dilakukan oleh Pak Jolang pasti akan menuju kepada goals tersebut. Misalnya mulai cari vendor, mulai cari venue gitu ya. Lalu juga mungkin sudah mulai akan melakukan strategi-strategi ya. Apa yang harus dilakukan? Karena seperti secret yang nomor kedua, next, yaitu adalah right strategy, Bapak Ibu ya. Nah, jadi strateginya harus jelas. Oke, kalau mau nikah di tahun ini berapa nih budget yang harus saya miliki? Ya, kalau saya mau punya budget sekian, apa nih yang harus saya lakukan? Mungkin ada beberapa aspek dalam kehidupan yang harus lebih berhemat lagi, contohnya gitu, karena dananya akan dialokasikan.
ya. Dan jadi dalam hal ini kalau kita udah punya mimpi yang jelas Bapak Ibu, kita juga harus punya yang pertama namanya adalah right direction, yang kedua adalah right strategies Bapak Ibu ya, karena inilah yang akan menolong kita, menopang kita menuju kepada dreams kita. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, next, yaitu adalah berani mengambil langkah pertama. Ya, banyak orang sayangnya Bapak Ibu berani untuk bermimpi besar, tetapi untuk melangkah pertama ya jawabannya apa? Ah, nanti dulu deh. Ah, bentar dulu deh gitu ya. Dan kalau kita punya mimpi ya, tapi kalau jalannya seperti ini Bapak Ibu cerah ya, lalu kelihatan wah ada peluang di mana-mana gitu. Kira-kira kita berani nggak untuk melangkah Bapak Ibu? Kalau jalannya seperti ini. Berani nggak kira-kira? Berani ya, kayaknya wah berani, cerah ya, mulus jalannya. Nah tapi Bapak Ibu, kalau misalnya jalannya next ya, nah jalannya adalah seperti ini Bapak Ibu ya, Berani. wah jalannya oh tetap berani, uji jali ya, tetap berani ya. Tapi thank you Pak Jolan ya, banyak orang yang nggak berani loh. Banyak orang yang kayak, oh kalau saya lagi sendiri, aduh kayaknya saya nggak bisa deh. Kalau keliling saya nyinyirin saya, kayaknya saya nggak berani deh. Nanti saya dibilangin, ah sok berani lu, ah kayak gitu aja masa mau melanggar sih? Ya udah underestimate diri sendiri Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Karena sebenarnya Bapak Ibu, apapun jalan yang kita sedang tempuh, namanya aja proses hidup ya Bapak Ibu ya. Pasti akan ada masa semuanya baik-baik aja. Tapi mungkin akan ada masa di mana oh semuanya nggak sesuai dengan harapan kita. Tapi apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah keep learning, keep going, keep doing Bapak Ibu ya. Tetap belajar, tetap melangkah, ya tetap lakukan. Karena dengan cara seperti itulah kita bisa meraih setiap goals yang ingin kita capai. Target-target dalam perusahaan kita bisa capai dengan cara apa? Keep learning, keep doing ya Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini sangat penting untuk kita bisa benar-benar memperhatikan Bapak Ibu semangat kita, menjaga energi kita khususnya di awal tahun baru ini Bapak Ibu ya. Dan hal inilah juga yang akhirnya Bapak Ibu bisa memotivasi kita untuk meraih setiap apa yang menjadi goals kita, apa yang menjadi setiap mimpi kita Bapak Ibu. Next slide. Ya, next lagi ya. Dan satu hal juga Bapak Ibu ya, ya saya juga ini sampaikan bahwa sesuatu hal yang tadinya mungkin kelihatan ya dalam tanda kutip ingin mencelakakan kita, ingin memberikan hal-hal yang nggak baik kepada kita, sebenarnya semua momen-momen gelap dalam kehidupan kita pun itulah yang membuat kita menjadi lebih kuat Bapak Ibu ya. Sadarkah Anda bahwa kekuatan kita seringkali itu dibentuk lewat masa-masa yang mungkin rasanya nggak nyaman Bapak Ibu ya, berani keluar dari zona nyaman. Hal itulah yang membuat kita akhirnya bisa melihat juga potensi terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Ya, kembali lagi kepada kisah Miss Mary Riana bahwa ketika Miss Mary Riana bisa berhasil sampai saat ini sebenarnya ada loh proses-proses di balik itu semua Bapak Ibu yang mungkin rasanya gak nyaman, gak menyenangkan gitu ya. Tapi itulah yang membuat Miss Mary Riana ada sampai dengan saat ini. Ya, jadi kalau Anda mau meraih setiap goals Anda, mungkin saat ini jalan yang nggak mudah, mungkin saat ini ada hal-hal yang nggak sesuai, Anda diperhadapkan dengan kondisi-kondisi yang membuat Anda kesel, atau mungkin orang-orang ya yang membuat Anda mungkin merasa bahwa kok susah ya untuk melangkah, tapi percaya deh kondisi maupun orang-orang tersebutlah yang sebenarnya membuat kita menjadi lebih hebat ya, tergantung gimana dengan respon dan tanggapan kita terhadap situasinya. Oke, jadi jadilah lebih kuat Bapak tahun ini ya. Oke, nah next slide. Oke, next lagi. Ya, next. Next lagi. Nah, jadi Bapak Ibu yang ketiga yaitu adalah melangkahlah sampai tuntas Bapak Ibu ya. Kalau Anda sudah berani bermimpi besar, Anda sudah melakukan langkah pertama ya, lalu terus melangkah, keep doing, keep learning Bapak Ibu ya, maka yang terakhir itu adalah melangkahlah sampai tuntas. Ya, pertanyaan saya kepada Anda, kalau Anda bisa flashback Bapak Ibu tahun 2024 kemarin ya, apakah Anda sudah menyelesaikannya sampai benar-benar selesai? Nah, coba sekarang Anda bisa renungkan baik-baik Bapak Ibu, apakah tahun 2024 itu udah selesai dengan sangat-sangat baik? Atau mungkin ya biasa aja sih coach gitu ya, kayaknya yang penting ya udah deh, udah berlalu ya udah deh gitu ya, tapi sebenarnya enggak Bapak Ibu.
ya kita harus menyelesaikan semuanya sampai tuntas, sampai selesai. Mau nggak mau, suka nggak suka, ya harus sampai selesai Bapak Ibu. Karena bukan tentang kapan Anda memulai, ya, tapi bagaimana cara Anda mengakhirinya. Itulah yang paling penting. Seseorang bisa mengingat gimana kinerja terbaik Anda, bukan ketika Anda memulai, tapi ketika gimana Anda mengakhirinya, Bapak Ibu. Banyak orang yang bilang bahwa, oh proses itu kan penting, kita harus menghargai proses. Tapi Bapak Ibu realistis ya, di dunia zaman sekarang, orang lebih menghargai apa sih? Hasil, Bapak Ibu. Setuju? Ya, banyak orang seringkali, oh udah berusaha mati-matian, lembur berjam-jam, tapi nihil. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu penting bagi kita melangkahlah sampai tuntas. Berikan hasil Anda yang terbaik. Karena dari situlah Anda bisa mendapatkan promosi-promosi yang lebih besar lagi di dalam setiap kehidupan Anda. Oke, next. Oke ya, dan hari ini Bapak Ibu ada juga 3 poin besar ya kalau berbicara soal melangkah sampai tuntas ya. Next, yang pertama yaitu adalah punyalah mimpi yang jelas. Ya, kalau Anda mau punya mimpi ya, misalnya oh saya ingin menjadi seorang leader misalnya ya di biro keuangan. Nah, leadernya mau leader apa nih Bapak Ibu? Harus jelas, harus spesifik. Kapan targetnya? Harus ditargetin juga Bapak Ibu. Ya, kalau saya ingin punya financial freedom ya, apa fondasinya, apa deskripsinya menurut financial freedom itu? Apakah punya tabungan sekian? Apakah udah punya rumah? Apakah udah punya kendaraan? Ya, setiap orang punya definisi yang berbeda-beda. Jadi punyalah mimpi yang sangat-sangat jelas, Bapak Ibu. Ya, yang kedua yaitu adalah next, yaitu strategi yang terarah. Ya, tadi saya udah jelaskan kepada Anda, ya penting untuk kita memiliki right strategy, Bapak Ibu. Strateginya harus terarah. Terarah kemana? Ya terarah kepada mimpinya. Ya, karena dengan seperti itulah Anda bisa melangkah sampai tuntas. Ya, dan yang berikutnya yang ketiga yaitu adalah tindakan yang nyata. Ya, semua hal yang saya sampaikan, saya selalu sampaikan kepada Anda ya. Saya pernah membawakan di sini tentang public speaking juga gitu ya, tentang frugal living juga. Saya selalu bilang bahwa gak ada gunanya Bapak Ibu Anda duduk berjam-jam di sini mendengarkan saya. Bahkan ini kan sesi yang setiap minggu dilakukan. Betul ya Bapak Ibu ya? Dilakukan terus tiap minggu gitu kan. Sangat-sangat motivasi Anda. Tapi Bapak Ibu kalau nggak ada tindakan yang nyata dari Anda, ya nggak ada action dari Anda, maka semuanya akan sia-sia. Gitu. Padahal Bapak Ibu udah sangat-sangat baik, nggak semua loh Bapak Ibu company ya mau membayar harga, Bapak Ibu memberikan materi setiap Senin pagi Bapak Ibu ya, karena hal inilah yang membuat kita jadinya bisa termotivasi, api kita, semangat kita tetap bisa membara Bapak Ibu ya. Tapi yang paling penting yaitu adalah actionnya, tindakannya Bapak Ibu. Oke? Dan inilah 3 hal yang mungkin bisa membantu Anda Bapak Ibu untuk bisa melangkah sampai tuntas Bapak Ibu. Next slide. Oke, next ya. Nah, dan juga Bapak Ibu ya, ini yang selalu saya sampaikan juga bahwa kita bisa sukses ya, sekalipun mungkin tidak ada orang yang percaya bahwa kita bisa sukses ya. Tapi kalau Anda tidak pernah akan sukses jika Anda tidak akan bisa percaya gitu. Jadi yang bisa membuat kita sukses siapa? Diri kita sendiri. Ya, kalau kita percaya kepada diri kita, Bapak Ibu, maka kita pasti bisa meraih setiap kesuksesan di dalam kehidupan kita. Oke, nah next slide. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu pertanyaan saya kepada Anda ya, apakah Anda bisa Bapak Ibu untuk meraih setiap Saya pasti Anda? bisa. Saya pasti bisa Bapak Ibu ya. Oke ya, dan ini adalah pertanyaan yang seringkali Bapak Ibu juga saya sampaikan ya, bahwa apakah Anda bisa meraih setiap goals Anda. Karena banyak orang Bapak Ibu zaman sekarang suka ragu dengan apa yang menjadi goals mereka Bapak Ibu. Padahal punya goals itu penting, tapi yang paling penting Bapak Ibu itu adalah punya keyakinan. Ya, jadi sekarang pertanyaan saya kembali kepada Anda, apakah Anda bisa Bapak Ibu? Coba, Bisa dong. apakah Anda bisa? Jawabannya Bisa adalah dong. saya pasti bisa ya, harus bisa mencapai semuanya. Oke, next. Oke ya, ini ada satu video Bapak Ibu ya, hopefully bisa di play videonya Iren ya, hopefully video ini lancar Bapak Ibu, jadi kita bisa terinspirasi karena ini adalah video yang terakhir. Oke, silahkan Iren.
ये ले पैसा ले पैसा जमाल जल्दी से बाहर निकल प्रकाश को जाना है अभी पूरी Pusing. खत्म नहीं हुई ये टाइम पास बंद कर यार, बहुत अर्जेंट है यार। शेर मार रही है इस पे कोई टाइम लिमिट थोड़ी ना होता है लेंडी मेरी बॉर्डर पे आ गई है भाई। कस्टमर बाहर खड़ा हो तो सब टाइम लिमिट होता है जमाल पैसा दे मेरा, चल पैसा दे साला लेंडी हट हट। साला तुमने तो मेरे धंधे की वाट लगा डाली अमिताभ का हेलीकॉप्टर, अमिताभ का हेलीकॉप्टर। अमिताभ अमिताभ बच्चन दीजिए ना Oke, tepuk tangan dulu untuk videonya ya. Luar biasa ya. Ada tindakan yang nyata, ada strateginya Bapak Ibu ya, dan juga bisa meraih setiap goals-nya. Oke, next slide ya. Nah, jadi Bapak Ibu ya kembali ke pertanyaan saya ya, apakah Anda bisa Bapak Ibu, dan saya yakin kita semuanya pasti bisa. Next slide. Oke, next slide lagi. Oke, next ya. Dan saya ingin Bapak Ibu mengajak Anda untuk bersama-sama mengucapkan kata-kata ini ya setelah saya. Jadi saya ingin Anda semuanya di sini, dimanapun Anda berada saat ini Bapak Ibu, bisa open mikrofon Anda ya, dan kita ucapkan kata-kata ini sebagai deklarasi kita Bapak Ibu di awal tahun ini, karena saya yakin dan saya percaya bahwa Anda semua di sini pasti bisa ya. Ucapkan Bisa. kata-kata ini bersama-sama setelah saya. Saya percaya saya bisa. Saya percaya saya bisa. Mencapai impian, saya bisa. Mencapai impian saya bisa. Mengambil tindakan, saya bisa. Mengambil tindakan saya bisa. Bangkit dari kegagalan, saya bisa. Bangkit dari kegagalan saya bisa. Bisa dengan doa. Saya bisa dengan doa. Saya bisa dengan usaha. Saya bisa dengan usaha. Saya harus bisa untuk keluarga, bangsa, dan negara. Saya harus bisa untuk keluarga, bangsa, dan negara. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Sekali lagi, saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. 2 kali lipat, lebih semangat Bapak Ibu, teriak dimanapun Anda berada, saya pasti bisa. Oke, tepuk tangan dulu untuk Anda semuanya, luar biasa. Aku Ya. tercerahkan. Next slide. Oke ya, dan semoga Bapak Ibu ya, ini sesi yang sangat singkat Bapak Ibu, tapi saya berusaha padatkan untuk Anda ya, agar semangat kita Bapak Ibu bisa benar-benar kembali menyala Bapak Ibu ya, menyala Bapak
ya, jadi kita bisa mencapai semua goals kita. Dan terakhir Bapak Ibu, ini ada 7 strategi for success Bapak Ibu. Ini bonus sebenarnya ingin saya berikan kepada Anda. Ya, saya tahu waktunya udah habis Bapak Ibu karena kita harusnya Q&A, tapi ini 7 strategi for success Bapak Ibu karena dimanapun Anda berada ini sangat-sangat penting Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu adalah manage your time. Ya, penting bagi kita untuk bisa membagi setiap waktu kita. Ya, kita punya keluarga, kita punya relationship, kita punya pertemanan, kita punya pekerjaan, ya. Tapi gimana caranya agar semua bisa terus berjalan dan bersinergi, yaitu adalah bagi waktu yang pertama. Yang kedua yaitu adalah boost your confidence, Bapak Ibu. Percayalah bahwa apa yang diberikan di dalam tangan Anda saat ini, Bapak Ibu, semua hal ini bisa menuju kepada kesuksesan Anda, bisa menuju kepada setiap mimpi-mimpi yang sudah Anda rancangkan, Bapak Ibu. Ya, jadi percaya gitu. Tadi kita udah deklarasikan, saya pasti bisa, Bapak Ibu ya. Jadi ya yakin kepada diri Anda. Yang ketiga yaitu adalah visualkan setiap kesuksesan Anda. Ya, jadi visualkan setiap kesuksesan Anda. Bayangkan Bapak Ibu ya, bayangkan kalau Anda ingin punya rumah misalnya ya, wah rumahnya seperti apa? Ya, visualkan. Karena itu sangat-sangat penting Bapak Ibu. Kalau Anda membayangkan aja Anda udah ragu, gimana dengan cara Anda melangkah? Pasti gitu. Jadi visualkan. Lalu yang keempat, yang berikutnya yaitu adalah beranilah untuk meminta bantuan ya. Ask for help Bapak Ibu. Setiap dari kita di sini adalah manusia ya yang pasti perlu bantuan orang lain. Betul atau betul Bapak Ibu ya. Jadi jangan gengsi ketika kita minta bantuan, bahkan di dalam lingkungan kerja kita sekalipun. Ketika kita mengalami kesulitan, jangan ragu untuk meminta bantuan kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada atasan kita ya bahkan. Jadi dalam hal ini penting untuk kita harus memiliki kemampuan untuk mau berani mengandalkan orang lain juga di dalam kehidupan kita. Dan yang kelima yaitu adalah surround yourself with supporters Bapak Ibu ya. Percayakan diri Anda kepada orang-orang yang mungkin itu adalah lingkungan yang positif ya, lingkungan yang bisa mensupport mimpi Anda. Ceritakan Bapak Ibu ya, ceritakan mimpi tersebut dan biarkan mereka yang mendukung Anda untuk meraih setiap mimpi-mimpi Anda. Dan yang keenam yaitu adalah carilah role model Bapak Ibu ya, carilah teladan untuk menggait Anda dan juga untuk menginspirasi ya, karena seringkali kalau tadi dalam cerita saya ya, mungkin seringkali kita kehilangan motivasi ya, kehilangan arah gitu. Tapi kalau kita punya role model, orang yang mungkin pernah sukses, orang yang mungkin bisa memberikan kita tips-tips yang baik Bapak Ibu ya, maka kita harus bergaul dengan orang tersebut, cari orang itu, karena itu sangat-sangat penting dalam kita punya role model, itu akan membuat kita bisa melook up orang itu dan bisa menjadi sama seperti orang tersebut Bapak Ibu. Dan yang terakhir yaitu adalah motivate yourself with rewards Bapak Ibu. Zaman sekarang banyak orang yang bekerja keras Bapak Ibu ya, sampai lupa dengan menjaga dirinya sendiri, lupa dengan beristirahat, lupa dengan mengapresiasi dirinya ya. Padahal mengapresiasi diri sendiri Bapak Ibu itu bisa membuat kita lebih antusias lagi untuk what's next, apa nih goals yang mau kita capai, apa nih mimpi yang berikutnya gitu. Dan kalaupun saya bisa tambahkan Bapak Ibu ya, untuk kita mereward bukan hanya ke dalam diri kita tapi bahkan ke dalam anggota tim kita sekalipun gitu ya. Kalau mereka udah bekerja keras, jangan lupa untuk say thank you kepada mereka. Kita udah minta bantuan, jangan lupa juga untuk ucapkan terima kasih ya. Jadi semoga 7 hal ini Bapak Ibu bisa menjadi penutup yang baik untuk kita semuanya ya, dan bisa menjadi awal yang baik untuk kita memulai setiap tahun yang baik di tahun ini ya. Jadi saya Coach Odi, thank you Bapak Ibu untuk setiap kepercayaannya kepada kami. Dan mungkin saya kembali kepada MC. Thank you semuanya. Terima kasih. Terima kasih Coach Odi atas paparannya yang sangat luar biasa. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan ke Coach Odi, dipersilahkan. Silakan teman-teman, karena mumpung masih ada waktunya.
Baik Bapak Ibu, kalau misal tidak ada yang ingin ditanyakan ke Coach Odi, saya mungkin dari Pak Timbang ada yang ingin ditambahkan Pak sebelum saya menutup acara sharing session pada pagi ini. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih Coach Audrey yang selalu membakar semangat teman-teman di lingkungan Biro Keuangan. Kebetulan teman-teman Biro Keuangan memang perlu selalu dibakar karena teman-teman anak milenial kadang kalau kita tidak berikan dorongan motivasi kadang memang agak sedikit berbeda cara pandang beliau. Tapi terima kasih kembali lagi Pak Coach Odi yang tidak intinya selalu memberikan semangat untuk meraih goal khususnya di lingkungan Biro Keuangan dan di Biro Rensi. Mohon maaf Pak Kepala Biro juga belum bisa bergabung di acara kegiatan pagi hari ini karena baru kembali dari Tanah Suci. Dan seyogianya tentunya ucapan terima kasih saya sampaikan tip-tip yang sudah diberikan. 7 sukses for strategi sukses tentunya dapat insya Allah diimplementasikan di teman-teman lingkungan Biro Keuangan. Harapan kami untuk 2025, tahun 2025, Biro Keuangan lebih sukses lagi dan lebih maju lagi untuk menyupport Sekretariat Jenderal DPR RI dalam hal ini mendukung Dewan khususnya. Makasih Coach Audrey yang sudah meluangkan waktunya dan tadi saya juga pertama bergabung, Coach Audrey juga bergabung di jam 6.30 sudah ready dan saya melihat tim sudah ready untuk membakar kita dan tentunya hari Senin memang sangat berat untuk kita tepat waktu dan insya Allah kegiatan S3 pagi ini bisa membawa langkah-langkah lebih maju ke depan di tahun 2025. Sukses Coach Audrey dan tim, makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Timbang ya, setelah ketemu beberapa kali sesi, akhirnya kita ketemu lagi ya di sini ya. Thank you banget Pak Timbang dan juga semua tim dari Biro Keuangan ya, karena ini juga sebuah kebanggaan ya bagi kami ya di sini tim Meriana bisa mengisi ya beberapa kali sesi gitu ya. Bahkan yang kemarin juga harusnya ada on-site ya, tapi kebetulan bentrok dengan jadwal kami gitu ya. Jadi mungkin nanti next time sesinya kalau bisa on-site kayaknya lebih seru ya, bisa ketemu langsung ya. Jadi bisa saling berinteraksi langsung juga ya gitu. Thank you banget. Rencananya kemarin di daerah Purwokerto kan, cuma mungkin tim dari Redianya nggak bisa waktunya bersamaan ya. Kemarin betul. Memang udah kita setting di Purwokerto ya. Dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita juga ada kegiatan mungkin bisa mengundang langsung secara visual kita ketemu dengan teman-teman di Biro Keuangan semuanya, Coach. Ya, insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama kita juga akan melaksanakan kegiatan gathering. Terima kasih. Ya, siap. Thank you Pak Timbang, thank you semuanya. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, kita sudah memasuki akhir acara dari sharing session S3 pagi pada Senin hari ini. Tapi sebelumnya kami mohon untuk seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan memasuki sesi foto bersama. Bisa dinyalakan semuanya kameranya Bapak Ibu? Baik, sesi foto untuk yang halaman pertama 1, 2, 3.
Untuk yang halaman kedua, 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah mengikuti S3 pada pagi hari ini. Semoga semua yang disampaikan oleh Coach Odi tentunya bisa membakar semangat kita lebih besar lagi dengan kita menjalani hari-hari kita dalam pekerjaan dan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita selalu termotivasi untuk memberikan yang terbaik tentunya. Terima kasih sekali lagi kepada Coach Odi, terima kasih Pak Timbang. Saya tutup acara sharing session pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak.